Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau dan udara segar, hiduplah sebuah keluarga kecil di rumah sederhana yang terbuat dari kayu. Di rumah itulah Siti, seorang wanita berusia 30 tahun, menjalani kehidupan sebagai seorang istri yang setia dan penuh tanggung jawab. Siti adalah wanita pekerja keras yang selalu bangun lebih pagi dari matahari untuk memasak dan mengurus rumah. Meski hidupnya sederhana, ia tidak pernah mengeluh. Suaminya, Rifki, berbeda jauh dari Siti. Di usianya yang menginjak 35 tahun, Rifki tidak memiliki pekerjaan tetap. Ia lebih sering menghabiskan waktu di warung kopi, mengobrol dengan teman-temannya, atau tidur siang di rumah. Beberapa orang desa bahkan menyindirnya dengan julukan pengangguran sejati. Siti sering mencoba memahami suaminya. Ia percaya, mungkin Rifki hanya butuh waktu untuk menemukan jalannya. Namun, hari-hari berlalu tanpa ada perubahan dari Rifki. Di satu sisi, Siti tetap berharap, tetapi di sisi lain, hatinya perlahan diliputi kegelisahan. Kehidupan mereka semakin sulit. Tanah warisan yang seharusnya menjadi sumber penghasilan telah dijual Rifki beberapa tahun sebelumnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kini, tanpa penghasilan tetap, Siti harus memutar otak untuk mencukupi kebutuhan mereka. "Apa kita cuma mau makan angin, Mas?" Siti membuka pembicaraan suatu malam saat mereka duduk di ruang tamu kecil. Rifki mendesah panjang, "Aku sudah bilang, kerjaan di desa ini nggak ada yang cocok buatku. Kalau begitu, cari kerjaan di luar desa." Lihat tetangga kita, mereka ke kota untuk kerja serabutan. "Apa susahnya?" Nada suara Siti mulai meninggi. Jangan sirwet, Sit. Aku ini suamimu, jangan ngajarin aku. Rifki membentak. Pertengkaran seperti ini semakin sering terjadi. Rifki merasa harga dirinya terusik setiap kali Siti menuntutnya untuk mencari pekerjaan. Di sisi lain, Siti merasa kelelahan, bukan hanya karena bekerja sendirian tetapi juga karena sikap suaminya yang tidak mau berubah. Hari-hari berlalu dengan penuh ketegangan. Tabungan mereka semakin menipis, dan kebutuhan terus mendesak. Dalam keputusasiannya, Siti mulai mencari cara lain untuk menyelamatkan keluarganya dari jurang kemiskinan. Hari demi hari dilewati Siti dengan pikiran yang semakin berkecamuk. Tanggung jawab sebagai tulang punggung keluarga terasa semakin berat, sementara kondisi ekonomi mereka terus memburuk. Tabungan yang mereka miliki sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari, dan utang kepada tetangga mulai menumpuk. Dalam diam, Siti memikirkan cara untuk menyelamatkan keluarganya. Suatu hari, ia mendengar kabar dari tetangganya, Mbak Nur, yang baru pulang dari Arab Saudi. "Jadi TKW itu nggak gampang, Sit, tapi penghasilannya lumayan buat bantu keluarga. Aku bisa bangun rumah dari sana," cerita Mbak Nur. Kata-kata itu terngiang-ngiang di telinga Siti. Ia tahu risikonya besar, namun pikirannya terus berkecamuk. Mungkin ini satu-satunya jalan untuk mengubah nasib mereka. Tapi bagaimana jika Rifki tidak setuju? Malam itu, Siti memberanikan diri berbicara kepada suaminya. "Ki, aku mau keluar negeri jadi TKW. Setidaknya dengan gaji dari sana, kita bisa bertahan hidup." Rifki, yang awalnya menolak ide tersebut, akhirnya menyerah setelah Siti memohon dan meyakinkan bahwa ini demi kebaikan mereka. "Baiklah, tapi jangan lama-lama. Aku nggak bisa hidup sendirian di sini," ucap Rifki tanpa rasa terima kasih. Pilihan untuk menjadi tenaga kerja wanita, TKW, di luar negeri bukanlah keputusan yang mudah. Ia menyadari risikonya, harus berpisah dari tanah air, keluarga, dan suaminya dalam waktu yang lama. Namun, pikirannya terus tertuju pada cerita-cerita para tetangga yang sukses setelah menjadi TKW. Mereka bisa membangun rumah, membeli sawah, bahkan menyekolahkan anak-anak mereka hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan tekad yang sudah bulat, Siti mulai mencari informasi tentang cara mendaftar menjadi TKW. Ia menghubungi agen tenaga kerja yang direkomendasikan tetangganya.
Semua proses administrasi dilaluinya dengan hati-hati, meskipun ada rasa was-was terhadap apa yang akan ia hadapi di negeri orang. Saat hari keberangkatan tiba, Siti berdiri di depan rumah kecilnya dengan koper sederhana yang berisi beberapa pakaian dan kenangan. Ia memandangi tempat tinggal itu dengan perasaan campur aduk. Rumah itu penuh dengan suka dan duka yang telah ia alami bersama Rifki, suaminya. Namun, tanggung jawab yang ia emban membuatnya harus meninggalkan semuanya demi masa depan yang lebih baik. Perpisahan dengan Rifki terasa dingin. Tidak ada air mata, pelukan hangat, atau kata-kata penghiburan. Rifki hanya berdiri dengan wajah datar, mengucapkan selamat jalan tanpa banyak bicara. Hati Siti terasa perih, tetapi ia memilih untuk mengabaikannya. Baginya, ini adalah ujian yang harus ia lalui, meskipun berat. Di dalam bus menuju bandara, Siti duduk diam sambil memandangi jendela. Desa yang selama ini menjadi tempat tinggalnya perlahan menghilang dari pandangan, tergantikan oleh pemandangan jalanan kota yang ramai. Dalam hatinya, ia memenjatkan doa agar keputusan ini membawa berkah bagi keluarganya. Ia berusaha menanamkan harapan, meski bayangan kesulitan di negeri orang mengentunya. Pesawat yang membawa Siti ke Arab Saudi terbang tinggi melintasi awan. Siti memejamkan mata, membayangkan wajah suaminya dan rumah sederhana yang ia tinggalkan. Berat hati meninggalkan semuanya, tetapi Siti yakin bahwa perjuangannya akan membuahkan hasil. Ia bertekad untuk bekerja keras, menabung, dan mengirimkan uang kepada suaminya agar hidup mereka menjadi lebih baik. Hari-hari pertama Siti di Arab Saudi terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rumah besar tempat ia bekerja lebih menyerupai sebuah istana daripada hunian biasa, dengan puluhan ruangan yang harus dibersihkan setiap hari. Hanya untuk menjangkau setiap sudut, Siti merasa seperti harus berlari mengelilingi gedung yang tak ada habisnya. Begitu banyak pekerjaan yang harus diselesaikan, dan di balik setiap sudut, ada tatapan tajam yang mengawasi. Majikannya, Khalid, adalah seorang wanita setengah baya yang terkenal dengan sifat keras dan temperamental. Siti selalu mendengar tentang betapa ketatnya aturan di rumah itu. Namun baru setelah ia merasakannya sendiri, ia tahu bahwa tekanan yang dihadapinya jauh lebih berat daripada yang ia bayangkan. Setiap langkahnya, setiap gerakan tangannya, selalu diawasi dengan seksama. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Khalid akan memeriksa setiap sudut rumah dengan teliti. Jika ada debu yang sedikit pun terlihat, atau jika perabotan tidak diatur dengan sempurna, suara tinggi Khalid langsung menggema di seluruh rumah. Siti, kenapa masih ada debu di meja ini? Apa kamu tidak melihat dengan jelas? Teriaknya, suaranya melengking tajam. Siti hanya bisa menundukkan kepala, merasakan rasa malu yang dalam. Ia tahu, bagi Khalid, kesalahan sekecil apapun adalah alasan untuk marah. Suatu kali, ia dihukum hanya karena cangkir teh yang ia letakkan sedikit miring. Opo kamu buta? Lihat, cangkir ini tidak sejajar dengan yang lainnya. Kamu harus memperhatikan detail. Khalid berteriak sambil menunjuk kanker dengan wajah penuh amarah. Siti merasa matanya mulai panas. Seringkali ia ingin menangis. Namun ia tahu bahwa itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Air mata tidak akan membuat keadaan membaik. Ia harus menahan semua emosi itu, menggigit bibirnya agar tidak terisak. Setiap teguran yang datang seperti menghantam batinnya, mengikis kepercayaan dirinya sedikit demi sedikit. Namun, ia sadar bahwa ia tidak bisa melawan. Menanggapi kemarahan itu dengan emosi hanya akan memperburuk keadaan. Meskipun ia sering merasa tak dihargai dan tertekan oleh majikannya, Siti tidak pernah berhenti berusaha. Setiap hari, ia bekerja lebih keras. Ia membersihkan rumah dengan lebih teliti, merapikan setiap sudut dengan hati-hati, dan mencoba untuk tidak melakukan kesalahan sekecil apapun. Ia tahu bahwa kesuksesannya untuk bertahan ada pada seberapa besar ia bisa menahan cobaan ini.
Setiap kali Khalid memarahinya, meskipun hati Siti hancur, ia berusaha untuk tidak menunjukkannya. Ia menahan amarah dan sakit hatinya dengan penuh kesabaran. Baginya, setiap teguran adalah sebuah ujian. Ujian yang harus ia lewati demi kehidupan yang lebih baik di masa depan. Siti tidak ingin mengingat bagaimana ia merasakan kepedihan itu sepanjang hari, hanya untuk tidur di kamar sempit dan kembali bekerja dengan penuh rasa takut dan cemas. Namun, ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa semua pengorbanan ini tidak akan sia-sia. Hari demi hari berlalu, dan meskipun kemarahan Khalid terus datang, Siti mulai terbiasa dengan situasi ini. Ia tidak lagi merasa sekuat dulu, tetapi ia tahu satu hal, ia tidak bisa mundur. Tidak sekarang. Tidak sampai ia bisa mengirimkan uang untuk keluarganya, tidak sampai ia bisa membuat hidup lebih baik bagi orang-orang yang ia cintai. Setiap pagi, meskipun lelah, Siti mengangkat wajahnya, menatap cermin kecil di kamarnya, dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku bisa. Aku harus bertahan." Meskipun tekanan itu berat, Siti tetap bekerja keras. Ia mengingat tujuannya datang ke negeri ini, demi keluarga, demi suaminya, dan demi masa depan yang lebih baik. Setiap malam, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Siti duduk di sudut kamarnya yang kecil. Ia menulis di buku hariannya, mencurahkan semua kesedihannya, tetapi selalu mengakhiri tulisan dengan doa agar diberi kekuatan. Setiap bulan, Siti mengirimkan sebagian besar gajinya ke kampung halaman. Ia merasa lega setiap kali menerima kabar bahwa uang tersebut sampai dengan selamat. Dalam surat-suratnya, Rifki mulai menunjukkan perubahan. Ia mengucapkan terima kasih atas kerja keras Siti dan menceritakan bagaimana uang tersebut membantu mereka melunasi utang dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hubungan mereka perlahan tampak membaik. Dalam pesan-pesan Rifki, ia mulai menyelipkan kata-kata manis yang sebelumnya jarang Siti dengar. Rifki sering menyebut betapa ia merindukan Siti dan menghargai pengorbanannya. Kata-kata itu seperti obat yang menyembuhkan luka hati Siti setelah seharian dimarahi majikannya. Siti merasakan kehangatan yang lama hilang dari hubungan mereka. Ia mulai percaya bahwa pengorbanannya tidak sia-sia. Di tengah kerja keras dan kesabaran yang ia jalani di rumah Khalid, Siti merasa cinta Rifki kembali seperti dulu. Dalam bayangannya, ia melihat masa depan yang cerah. Mereka akan kembali bersama, membangun rumah tangga yang lebih baik dengan hasil kerja kerasnya. Setelah beberapa bulan di Arab Saudi, komunikasi antara Siti dan Rifki menjadi lebih rutin. Awalnya mereka hanya saling bertukar kabar melalui pesan, tetapi dengan bantuan tetangga yang memiliki ponsel, mereka mulai bisa berbicara melalui telepon. Percakapan itu menjadi pelepas rindu bagi Siti, meskipun singkat dan harus dilakukan dengan hemat pulsa. Malam itu, setelah hari yang melelahkan di rumah majikannya, Siti duduk di sudut kamar kecilnya. Ia menatap ponsel murah yang ia beli dari sisa gajinya. Rifki baru saja mengirim pesan, meminta agar ia menelepon. Dengan senyum kecil di bibirnya, Siti mengetik angka-angka nomor Rifki dan menunggu suara yang sudah lama ia rindukan. "Hello, Sit. Apa kabar istri cantikku?" Suara Rifki terdengar hangat di seberang sana. Siti tersenyum, meski Rifki tidak bisa melihatnya. "Baik, Mas. Kamu gimana di rumah? Semuanya lancar?" "Lancar, dong. Apalagi kalau dengar suara kamu." Rasanya aku makin semangat. Rifki tertawa kecil, diiringi nada bercanda yang biasa ia gunakan untuk menggoda Siti. "Ah, kamu bisa aja," jawab Siti, tersipu malu meski hanya berbicara lewat telepon. "Serius, lo. Aku kangen banget sama kamu. Kapan nih aku bisa lihat kamu lagi?" "Kalau kamu di sini, aku pasti nggak bakal tahan buat nggak dekat-dekat terus," katanya dengan nada menggoda. Siti tertawa pelan, menahan rasa malu. "Ya sabar dulu. Kan aku di sini buat kamu juga." Nanti kalau pulang, aku nggak mau denger alasan kamu malas lagi, yo.
Kok jadi disindir gitu sih? Kamu itu, ya? Rifki membalas dengan tawa. Tapi ngomong-ngomong, Sid, aku ini lagi kepikiran sesuatu. Apa lagi? MES? Siti bertanya, sudah bisa menebak kemana arah pembicaraan ini. Ini, uang bulan depan bisa lebih banyak nggak? Aku mau beli sesuatu buat rumah. Kamu kan tahu, aku kepikiran bikin ruang tamu kita jadi lebih nyaman. Permintaan itu bukan yang pertama kali Rifki ajukan. Ia sering meminta tambahan uang dengan alasan memperbaiki rumah, membeli kebutuhan, atau sekadar memenuhi gaya hidupnya di desa. Siti terkadang ragu, tetapi ia selalu memilih untuk menyanggupi. Baginya, kebahagiaan rumah tangga lebih penting daripada perasaan tidak enak yang sesekali muncul. Kalau memang penting, yun gak apa. Aku coba kirim lebih bulan depan, jawab Siti akhirnya, meski ia tahu itu berarti ia harus lebih berhemat lagi. Ah, istriku memang baik banget. Suara Rifki terdengar riang. Kalau kamu di sini, pasti aku udah peluk terus. Kamu itu nggak cuma cantik, tapi juga bikin aku nggak tahan. Siti tersapu. Udah, Mas. Jangan ngomong yang aneh-aneh. Aku capek habis kerja, nih. Capek? Kalau aku di sana, pasti aku yurit kamu deh. Kamu suka kalau aku yurit lihir, kan? Goda Rifki lagi. Siti tertawa pelan, meski wajahnya mulai memerah. Ya udah, Mas. Aku mau istirahat. Kamu jangan lupa jaga kesehatan, ya? Sayap, istriku yang paling sabar. Aku cinta kamu. Loh, kata Rifki sebelum menutup telepon. Siti menatap ponselnya yang kini kembali hening. Hatinya hangat mendengar kata-kata Rifki. Meskipun ia tahu suaminya sering meminta uang, ia tetap merasa cintanya tulus. Semua itu dilakukan demi kebahagiaan rumah tangga mereka. Ia tidak pernah keberatan bekerja lebih keras jika itu berarti rumah tangganya tetap harmonis. Namun, jauh di lubuk hatinya, Siti kadang bertanya-tanya apakah cinta ini benar-benar seimbang. Apakah Rifki sungguh merindukannya? Atau hanya mengandalkan uang kirimannya? Pertanyaan itu hanya berbisik kecil di sudut pikirannya. Tenggelam oleh rasa percaya dan cinta yang ia pilih untuk utamakan. Setelah 2 tahun bekerja keras di negeri orang, akhirnya kontrak kerja Siti habis. Dengan hati yang dipenuhi harapan, ia bersiap pulang ke tanah air. Di benaknya, bayangan tentang rumah kecilnya dan pelukan hangat Rifki terus menghantui pikirannya selama perjalanan. Ia tak sabar untuk kembali ke pelukan suaminya, berbagi cerita tentang perjuangannya, dan memulai kehidupan baru yang lebih baik dengan tabungan yang telah ia kumpulkan. Pesawat yang ia tumpangi mendarat di bandara. Siti segera naik bus menuju desa. Perjalanan panjang itu dilaluinya dengan penuh semangat. Ia membayangkan senyum Rifki yang menyambutnya di depan rumah, memeluknya erat dan berkata, "Aku bangga padamu." Ia tak sabar ingin memeluk suaminya dan mengatakan bahwa semua jerih payah ini adalah demi mereka. Namun, saat langkah Siti mendekati rumahnya, sesuatu yang tak ia duga terjadi. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita asing duduk di teras rumahnya. Wanita itu terlihat akrab dengan Rifki, yang tengah bersandar santai di kursi bambu. Tawa mereka terdengar jelas di udara sore yang hening. Di sebelah mereka, seorang anak kecil berusia sekitar 1 tahun bermain-main dengan ceria di lantai teras. Langkah Siti terhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia memandangi pemandangan itu dengan rasa bingung dan tidak percaya. Rifki tertawa lepas, terlihat begitu bahagia. Tangannya dengan santai merangkul bahu wanita itu, sementara wanita tersebut membalas dengan senyum hangat. Siti merasa tubuhnya membeku. Pemandangan itu seperti tamparan keras di wajahnya. Rumah yang selama ini ia bayangkan penuh kerinduan berubah menjadi panggung pengkhianatan yang menyakitkan. Selama 2 tahun ia bekerja mati-matian di negeri orang.
suaminya malah hidup bahagia bersama wanita lain. Dengan langkah gemetar, Siti mendekati rumah. Suara langkahnya di jalan kecil berdebu menarik perhatian Rifki. Ia menoleh, dan untuk sesaat, wajahnya terlihat terkejut. Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi ekspresi dingin, seolah kedatangan Siti adalah sesuatu yang tak ia harapkan. "Mas Rifki," suara Siti bergetar, penuh dengan campuran emosi, kebingungan, amarah, dan kesedihan. Rifki berdiri perlahan, menarik tangannya dari bahu wanita itu. "Siti, kamu sudah pulang," katanya singkat, tanpa nada kehangatan yang Siti harapkan. Wanita di sebelahnya tampak bingung, namun tak beranjak dari tempatnya. Anak kecil itu memandang Siti dengan mata polos, tak menyadari ketegangan yang memenuhi udara. "Siapa mereka, Rifki?" Siti akhirnya bertanya, meski sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. Rifki menggaruk kepalanya, menghindari tatapan Siti. Ini Lina. "Dia tinggal di sini selama kamu pergi," jawabnya dengan nada datar, tanpa rasa bersalah. "Dan anak itu?" tanya Siti, meskipun hatinya sudah mencelos lebih dulu. "Dia anakku," Rifki menjawab, kali ini dengan nada yang lebih tegas. Dunia Siti runtuh dalam sekejap. Kata-kata Rifki seperti pisau yang menghujam dadanya. Semua kerja kerasnya selama ini, semua doa dan pengorbanannya, semua cinta yang ia berikan kepada suaminya, semuanya terasa hancur berantakan. Air mata mulai mengalir di pipinya, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Lina melirik Rifki, yang tampak canggung tetapi tidak bergerak mendekati Siti. "Aku tidak tahu kamu pulang hari ini," kata Lina, suaranya dingin. "Dan kau merasa itu alasan untuk mengambil tempatku di rumah ini? Di rumah yang aku bangun dengan keringatku? Uangku?" Suara Siti semakin meninggi. Ia tidak peduli siapa yang mendengar. "Hei, aku nggak ngambil opo-opo dari kamu." Lina membalas dengan nada defensif. "Rifki sendiri yang memilih aku. Kamu yang tinggalkan dia." Kata-kata Lina seperti menyiramkan bensin ke api di hati Siti. "Aku tinggalkan dia karena aku bekerja untuk keluarga kami. Untuk membayar utang-utang kami, untuk memberi dia kehidupan yang lebih baik. Dan ini yang kalian lakukan? Berselingkuh di rumahku?" Lina mendekat dengan tangan terlipat, ekspresinya menantang. "Dengar, Siti, kalau kamu memang cukup untuk dia, aku nggak akan ada di sini. Kamu yang salah karena kamu pergi terlalu lama." Siti tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia melangkah mendekat, membuat Lina mundur beberapa langkah. Tetapi sebelum apapun terjadi, Rifki melangkah ke depan, berdiri di antara mereka. "Sudah cukup," teriak Rifki, dengan suara keras yang membuat mereka berdua terdiam. "Kalian mau bikin keributan di depan anak kecil?" Siti menatap Rifki dengan mata yang penuh amarah dan air mata. "Kamu membelanya, Rifki? Setelah semua yang aku lakukan untuk kamu membela dia?" Rifki menghela napas panjang, lalu memandang Siti dengan wajah datar. "Kamu yang gak ngerti, Siti. Aku kesepian." 2 tahun itu waktu yang lama. Lina ada di sini saat aku butuh seseorang. Mendengar alasan itu, Siti hampir tidak percaya. "Kesepian? Jadi alasanmu menghancurkan pernikahan kita cuma karena kesepian? Bagaimana dengan aku, Rifki?" "Aku juga sendirian di negeri orang. Bekerja siang malam untuk kamu." "Apa aku mencari orang lain di sana?" "Apa aku mengkhianatimu?" Rifki tidak menjawab. Lina, yang merasa mendapat dukungan, melangkah maju. "Siti, kalau kamu mau marah sojo. Tapi kamu harus tahu, aku dan Rifki sudah punya anak. Kami keluarga sekarang." "Yukapan itu menggentam Siti seperti Peter." "Keluarga?" katanya,
Hampe berbisik. Keluarga apa yang kau maksud? Ini adalah rumahku. Rifki adalah suamiku. Dan kamu cuma orang asing yang memanfaatkan kelalaiannya. Lina tampak ingin membalas, tetapi Siti melangkah maju, tatapannya penuh dengan kemarahan yang membuat Lina mundur lagi. Rifki mengangkat tangannya untuk menghentikan Siti. Siti terdiam, tetapi air mata terus mengalir di pipinya. Kamu benar-benar tak punya hati, Rifki. Aku telah memberikan segalanya untukmu, bahkan mimpiku sendiri, demi keluarga kita. Tapi kamu memilih menghancurkan itu semua hanya karena alasan bodoh. Ia melangkah mundur, mencoba menahan tubuhnya yang gemetar. Semua jerih payahnya selama 2 tahun terakhir terasa sia-sia. Ia telah berkorban begitu banyak, dan ini balasan yang ia dapatkan. Aku ingin penjelasan mas, suara Siti terdengar bergetar, tetapi penuh ketegasan. Bagaimana bisa kamu melakukan ini? Rifki, yang masih berdiri dengan sikap santai, hanya menghela napas seolah kesal dengan konfrontasi ini. Siti, aku sudah bilang. Kamu pergi terlalu lama. 2 tahun, Siti. Aku butuh istri, seseorang yang ada di sini untuk aku. Dan aku ada di mana selama 2 tahun itu, Mas? Siti membalas dengan suara melengking. Aku bekerja mati-matian di negeri orang, bertahan dengan majikan yang memperlakukanku seperti budak. Hanya demi kamu. Demi kita. Rifki hanya mengangkat bahu, wajahnya tanpa penyesalan. Ya, kamu memang kerja keras. Tapi itu nggak cukup, Siti. Aku tetap kesepian. Lina ada di sini, dia yang nemenin aku, yang ngurus aku. Kamu ninggalin aku. Siti memandang Rifki dengan mata melebar tak percaya. Kata-kata suaminya seperti belati yang terus menusuk hatinya. Jadi ini semua salahku? Aku meninggalkanmu demi memperbaiki hidup kita, Mas. Aku mengirim setiap rupiah yang aku dapatkan untuk kamu, untuk kita. Dan ini balasannya? Kamu malah tidur dengan wanita lain dan membangun keluarga baru di rumahku? Rifki mendengus, nadanya terdengar dingin dan defensif. Lihat, Siti. Aku nggak pernah minta kamu kerja sejauh itu. Aku nggak pernah bilang kamu harus ninggalin aku. Kamu yang pilih pergi. Jadi, jangan salahkan aku kalau aku cari kebahagiaan di sini. Air mata mulai mengalir deras di pipi Siti, tetapi amarahnya tetap membara. Jangan salahkan kamu? Mas, kamu menggunakan uangku untuk menghidupi dia. Kamu menggunakan uangku untuk membesarkan anak hasil perselingkuhanmu. Kamu bahkan tidak merasa bersalah sedikit pun. Sudahlah, Siti, Rifki berkata sambil mengangkat tangannya seolah ingin menghentikan pertengkaran. Kamu terlalu emosional. Yang penting sekarang, kamu sudah pulang. Aku dan Lina sudah punya kehidupan kami sendiri. Kalau kamu mau tinggal di sini, ya kita harus atur ulang semuanya. Siti memberku. Ucapan Rifki terasa seperti penghinaan terakhir. Kehidupan kalian sendiri? Siti berkata dengan suara yang hampir berbisik. Rifki, aku yang membangun kehidupan ini. Aku yang berjuang untuk kita. Dan sekarang kamu ingin aku menyesuaikan diri dengan hubungan terlarangmu. Rifki terlihat semakin tidak sabar. Kamu nggak ngerti, Siti. Hidup itu nggak cuma soal uang. Aku butuh cinta, perhatian, dan Lina memberikan itu semua ke aku. Kamu cuma kirim uang, tapi aku nggak pernah merasa benar-benar punya istri selama 2 tahun itu. Rifki tampak terkejut, tetapi ia segera menyembunyikannya dengan tawa kecil yang penuh sinisme. Oh, jadi kamu mau ngusir aku sekarang? Kamu pikir semudah itu? Siti menatapnya tajam, tatapannya penuh dengan tekad. Kamu akan lihat, Mas. Aku tidak akan diam. Aku sudah kehilangan cinta, tapi aku tidak akan kehilangan harga diriku. Tanpa menunggu jawaban lagi,
Siti berbalik meninggalkan rumah itu dengan air mata yang masih mengalir. Meski hatinya hancur, ia tahu ia harus melawan. Ini bukan hanya tentang mengambil kembali apa yang menjadi haknya, tetapi juga tentang memulihkan dirinya dari luka yang telah ditorehkan oleh orang yang pernah ia cintai. Setelah berhari-hari penuh air mata dan kemarahan, Siti akhirnya memutuskan bahwa ia harus mengambil langkah tegas. Cinta yang ia bangun bersama Rifki selama bertahun-tahun telah hancur berantakan, tak ada yang tersisa selain rasa sakit dan penghinaan. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya adalah memutuskan hubungan dengan Rifki secara hukum. Siti mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama. Dengan bantuan seorang pengacara sederhana di desanya, ia menjelaskan alasan-alasannya: perselingkuhan, pengkhianatan, dan penyalahgunaan kepercayaan. Ia juga menuntut agar rumah dan tanah yang selama ini atas namanya tetap menjadi miliknya, karena itu semua berasal dari hasil jerih payahnya bekerja sebagai TKW. Namun, ketika surat panggilan pengadilan sampai di tangan Rifki, pria itu bereaksi dengan kemarahan besar. Bukannya merasa bersalah atau introspeksi, Rifki justru menunjukkan sikap tidak tahu malu. Kamu mau cerai? Tidak semudah itu, Siti. Rifki mendatangi rumah orang tua Siti. Di mana Siti sementara tinggal. Dengan suara tinggi dan penuh emosi, ia menuntut agar Siti membatalkan gugatannya. Siti, yang sedang duduk bersama orang tuanya, tetap tenang meskipun hatinya masih dipenuhi luka. Rifki, aku sudah memutuskan. Tidak ada lagi yang bisa kita bicarakan. Aku ingin bercerai. Rifki mendengus sinis. Kamu pikir aku akan begitu saja melepaskanmu? Kamu tahu kenapa aku nggak mau cerai? Karena aku tahu, kalau kita cerai, semua harta itu jadi milikmu. Rumah itu atas namamu. Tanah itu atas namamu. Kamu mau ambil semuanya dan ninggalin aku hidup di jalan. Mendengar alasan Rifki, orang tua Siti yang semula berusaha menenangkan situasi langsung marah semuak. Ayah Siti, yang selama ini diam, angkat bicara. Rifki, kamu seharusnya malu. Semua yang kamu nikmati selama ini adalah hasil kerja keras Siti. Bukan hakmu untuk mengklaim itu sebagai milikmu. Namun Rifki tak peduli. Ia mengakukan kata-kata ayah Siti dan tetap memandang Siti dengan sorot mata penuh amarah. Kamu tega banget. Ya, Siti? Kamu pergi 2 tahun. Sekarang pulang malah mau ngusir aku. Kamu pikir aku nggak punya hak? Rifki, Siti akhirnya bicara dengan suara yang dingin tetapi tegas. Hak apa yang kamu bicarakan? Aku bekerja keras untuk mendapatkan semua itu. Kamu bahkan tidak membantu sedikit pun. Bahkan uang yang aku kirimkan selama 2 tahun kau gunakan untuk membiayai wanita lain. Jadi jangan bicara tentang hak. Rifki tertawa kecil, suaranya penuh ejekan. Kamu kira aku peduli dengan omongan itu? Aku nggak akan cerai. Kalau kamu mau pergi, pergi saja. Tapi rumah dan tanah itu tetap milik kita, karena kita masih suami istri. Siti menatap Rifki dengan perasaan campur aduk, amarah, kebencian, dan kekecewaan. Kamu tidak bisa memaksa aku untuk tetap menikah denganmu, Rifki. Aku akan memperjuangkan hakku di pengadilan. Dan percaya padaku, aku tidak akan mundur. Percakapan itu berakhir dengan Rifki meninggalkan rumah dengan wajah penuh kekesalan. Namun, ancaman itu tidak membuat Siti gentar. Justru, tekadnya semakin bulat. Hari itu, ruang sidang pengadilan agama dipenuhi oleh suasana tegang. Siti duduk dengan tenang di kursi penggugat, ditemani oleh pengacaranya. Di seberangnya, Rifki duduk dengan sikap penuh percaya diri, seolah yakin bahwa ia akan memenangkan tuntutannya. Perdebatan antara kedua belah pihak berlangsung sengit. Rifki, melalui pengacaranya, bersikeras bahwa ia memiliki hak atas harta Gonogini, termasuk rumah dan tanah yang selama ini atas nama Siti. Ia berargumen bahwa sebagai suami,
ia secara hukum berhak atas setengah dari segala harta yang diperoleh selama pernikahan mereka. Yang mulia, ujar pengacara Rifki dengan nada penuh keyakinan. Tergugat, sebagai suami, memiliki kontribusi moral dan sosial dalam rumah tangga. Meskipun penggugat bekerja di luar negeri, tergugat tetap menjaga stabilitas keluarga di tanah air. Oleh karena itu, sesuai dengan prinsip gonogini, tergugat berhak atas setengah dari aset yang terdaftar selama pernikahan mereka. Siti mengeraskan rahangnya mendengar argumen itu. Ia tahu betul apa yang terjadi selama ia bekerja di Arab Saudi. Rifki bukan hanya tidak menjaga stabilitas rumah tangga, tetapi juga menghancurkannya dengan perselingkuhan dan penyalahgunaan uang yang ia kirim. Pengacara Siti berdiri untuk menyampaikan pembelaannya. Yang mulia, kami ingin menegaskan bahwa seluruh aset yang dimaksud, termasuk rumah dan tanah, diperoleh secara eksklusif dari jerih payah penggugat selama bekerja di luar negeri. Tergugat sama sekali tidak memberikan kontribusi apapun, baik secara finansial maupun moral. Bahkan, selama 2 tahun terakhir, tergugat diketahui menggunakan uang kiriman penggugat untuk kepentingan pribadi dan hubungan dengan wanita lain. Oleh karena itu, kami menolak klaim tergugat atas harta tersebut. Rifki memotong dengan suara lantang, "Itu tidak benar. Aku tetap suaminya. Aku yang bertanggung jawab atas keluarga kami selama dia pergi." Hakim menjatuhkan pelunya untuk meminta ketenangan di ruang sidang. Tuan Rifki harap menahan diri. Giliran Anda akan datang. Hakim lalu meminta Siti untuk memberikan kesaksiannya. Dengan suara yang gemetar, tetapi penuh keberanian, Siti menceritakan perjuangannya selama menjadi TKW. Ia menceritakan bagaimana ia menghadapi majikan yang galak, bekerja tanpa henti, dan tetap mengirimkan uang setiap bulan untuk Rifki. Namun, ketika pulang, ia menemukan bahwa uang tersebut digunakan untuk membiayai kehidupan Rifki bersama selingkuhannya. Yang mulia, kata Siti dengan suara yang kini lebih tegas, harta ini adalah hasil dari keringat dan air mata saya. Tidak ada 1 sen pun yang diperoleh dari kontribusi Rifki. Saya tidak akan menyerahkan apa yang sudah saya perjuangkan kepada seseorang yang telah mengkhianati saya dan menghancurkan keluarga kami. Suasana ruang sidang menjadi semakin tegang. Rifki, yang merasa terpojok, kembali memotong. Kamu cuma mau aku miskin, Siti. Kamu nggak peduli sama aku lagi. Siti menali kepadanya dengan tatapan tajam. Bukan aku yang tidak peduli, Rifki. Kamu sendiri yang memilih jalan ini. Jangan salahkan aku atas keputusan yang kamu buat. Hakim, setelah mendengar semua argumen dan bukti, akhirnya memutuskan perkara tersebut. Dengan suara lantang dan tegas, ia membacakan putusan. Setelah mempertimbangkan semua bukti dan kesaksian, pengadilan memutuskan bahwa rumah dan tanah yang dimaksud adalah hak penuh penggugat, Siti. Berdasarkan fakta bahwa seluruh aset tersebut diperoleh dari jerih payah penggugat selama bekerja di luar negeri, tanpa kontribusi finansial dari tergugat, maka gugatan tergugat untuk pembagian harta gonogini ditolak. Ruang sidang seketika hening. Rifki duduk dengan wajah penuh kekalahan, sementara Siti menghela napas panjang, merasa beban berat di pundaknya mulai terangkat. Adapun perihal perceraian, pengadilan juga mengabulkan gugatan penggugat. Dengan ini, pernikahan antara Siti dan Rifki dinyatakan berakhir secara hukum. Lanjut Hakim. Siti merasa matanya berkaca-kaca. Akhirnya, keadilan berpihak padanya. Ia telah melalui begitu banyak rasa sakit, tetapi keputusan ini menjadi titik awal untuk memulai hidup baru. Rifki, di sisi lain, tampak marah dan frustrasi. Kamu akan menyesal, Siti. Kamu nggak akan pernah bahagia tanpa aku. Serunya dengan suara penuh dendam sebelum meninggalkan ruang sidang. Namun, Siti tidak memedulakannya lagi. Ia tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang benar. Sekarang, dengan harta yang telah ia perjuangkan kembali berada di tangannya,
Siti bisa melangkah maju untuk membangun kembali hidupnya, tanpa bayang-bayang pria yang telah mengkhianati cinta dan kepercayaannya. Setelah putusan pengadilan yang memihak Siti, Rifki merasa dunia seakan runtuh di sekitarnya. Semua yang ia andalkan, semua yang selama ini ia kira miliknya, hilang begitu saja. Rumah yang selama ini ia tinggali dengan Siti, tempat yang penuh kenangan, kini bukan lagi tempatnya. Siti telah mengambil kembali haknya, dan Rifki merasa dibiarkan begitu saja, tanpa arah dan tujuan. Tanpa adanya uang kiriman dari Siti dan dengan kehidupannya yang kini terpisah dari keluarga, Rifki merasa hampa. Ia masih tinggal bersama Lina, wanita yang selama ini ia cintai secara diam-diam, namun hubungan mereka pun tidak berjalan mulus. Awalnya, Lina berpikir bahwa ia dan Rifki bisa membangun kehidupan baru bersama, tetapi kenyataan berkata lain. Lina, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak pernah membayangkan bahwa Rifki akan begitu sulit dalam menghadapi kenyataan hidup yang baru. Sejak Siti pergi dan Rifki memutuskan untuk hidup bersama Lina, mereka berdua bergantung pada sedikit penghasilan yang dimiliki Rifki, yang kini tidak lagi memiliki pekerjaan tetap. Setiap hari, mereka berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Rifki mencoba mencari pekerjaan, namun tak kunjung menemukan yang layak. Ia pernah bekerja serabutan, sebagai buruh bangunan atau menjadi sopir taksi online, tetapi tak ada pekerjaan yang benar-benar bisa memberikan kestabilan keuangan. Sumber penghasilan mereka hanya sedikit, dan meski Lina berusaha membantu dengan menjual barang-barang kecil, semuanya terasa kurang. Rifki, kita harus berpikir keras. Kalau kita terus begini, kita nggak akan bisa bertahan lama. Lina mulai mengungkapkan ketidakpuasannya. Aku nggak bisa terus hidup seperti ini. Rifki, yang tampak kelelahan dan frustasi, hanya bisa terdiam. Aku tahu, Lina. Aku juga nggak mau hidup begini. Tapi aku nggak tahu harus bagaimana. Hidup mereka semakin sulit saat beban hutang mulai menumpuk. Rifki meminjam uang dari beberapa orang, termasuk beberapa teman lamanya yang dulu ia anggap sebagai sahabat. Namun, kebanyakan dari mereka enggan meminjamkan uang lagi setelah mendengar tentang perceraiannya dengan Siti. Mereka tahu bahwa Rifki kini tidak memiliki apa-apa lagi. Di sisi lain, Siti terus menjalani hidupnya dengan lebih baik. Ia mulai bekerja di sebuah usaha kecil yang ia bangun sendiri dengan modal dari hasil perjuangannya selama menjadi TKW. Ia merasa lebih bebas dan bahagia, meskipun kadang-kadang masih teringat kenangan buruk bersama Rifki. Namun, ia bertekad untuk tidak membiarkan masa lalunya menghambat langkahnya ke depan. Rifki, di sisi lain, merasakan kekecewaan yang mendalam. Ketika ia kembali mengingat Siti, ia merasa sangat menyesal atas segala yang telah dilakukannya. Ia ingat bagaimana dulu Siti selalu menyemangatinya, bagaimana ia mengorbankan banyak hal demi kepentingan keluarga mereka. Namun, ia sendiri yang memilih untuk mengkhianatinya, memilih untuk mempermainkan perasaan Siti demi kenikmatan sesaat. Kenapa aku bisa bodoh sekali? Rifki sering bergumam dalam hatinya. Kenapa aku nggak menghargai dia? Kenapa aku harus memilih Lina dan menghancurkan semua yang sudah Siti berikan untukku? Namun, sesal itu tak ada artinya. Ia merasa kesulitan untuk bangkit dari keterpurukan. Dimanapun ia mencari pekerjaan, ia tak pernah mendapatkan hasil yang memadai. Hubungannya dengan Lina juga semakin rumit, karena Lina mulai merasa terbebani oleh kondisi mereka yang semakin terpuruk. Lina mulai merasa frustasi dengan hidup yang mereka jalani. Ia merasa tidak adil bahwa ia harus terus-menerus mengorbankan dirinya, sementara Rifki hanya duduk menyesali dirinya tanpa berusaha lebih keras. Rifki, Lina berkata dengan suara lirih, aku nggak bisa terus begini. Aku butuh lebih. Aku nggak bisa hidup hanya dengan harapan-harapan kosong. Rifki menundukkan kepala, merasakan kepahitan yang semakin menggerogoti dirinya. Ia tidak bisa memberikan apa-apa untuk Lina. Semua yang ia miliki sekarang hanyalah kenangan dan penyesalan, tetapi itu tidak cukup untuk mempertahankan hubungannya dengan Lina.
Suatu malam, setelah bertengkar hebat dengan Lina tentang masa depan mereka, Rifki pergi ke tempat yang sering ia kunjungi saat ia merasa bingung. Tempat mereka dulu bertemu, sebuah warung kopi kecil yang menjadi tempat kenangan manis bersama Siti. Ia duduk sendiri, merenung tentang semua yang telah terjadi. Rifki tahu bahwa ia telah kehilangan segalanya. Kehidupannya yang dulunya penuh dengan harapan dan impian kini terasa kosong dan suram. Ia tidak lagi memiliki rumah, tidak lagi memiliki cinta, dan yang paling pahit, ia tidak lagi memiliki kepercayaan. Siti telah melanjutkan hidupnya dengan keberanian dan tekad. Sementara itu, Rifki dan Lina, yang dulu berjuang untuk bersama, kini terperangkap dalam kesulitan yang semakin mencekik. Hanya ada satu kesimpulan yang tersisa di benak Rifki. Ia telah membayar harga yang sangat mahal untuk setiap keputusan yang ia buat. Namun, meskipun hidupnya terpuruk, Rifki tidak pernah berhenti mencari alasan untuk melanjutkan hidup. Meskipun ia tahu bahwa hidup yang ia jalani sekarang bukanlah kehidupan yang ia impikan. Ia telah terjatuh ke dalam lubang yang dalam, dan tidak tahu bagaimana cara keluar. Setelah melewati proses perceraian yang panjang dan melelahkan, Siti akhirnya bisa merasakan kedamaian dalam hidupnya. Dengan hati yang telah sembuh, meskipun belum sepenuhnya melupakan kepedihan masa lalu, ia memutuskan untuk memulai langkah baru. Harta yang ia kumpulkan selama bekerja keras di Arab Saudi kini berada di tangannya, dan ia bertekad untuk menggunakannya dengan bijak, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk memberi manfaat bagi orang lain. Dengan sisa tabungannya, Siti membuka sebuah usaha kecil di kampung. Ia menyewa sebuah toko sederhana di tepi jalan utama desa, menjual berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan ringan, pakaian, dan peralatan rumah tangga. Toko kecil yang sederhana itu tidak hanya menjadi sumber penghidupan bagi dirinya, tetapi juga menjadi harapan baru bagi orang-orang di sekitar kampung. Siti tidak langsung meraih kesuksesan besar. Bisnisnya dimulai perlahan. Namun, ia sangat tekun dan penuh dedikasi. Setiap pagi, ia membuka toko tepat waktu dan selalu melayani pelanggan dengan ramah dan senyum tulus. Tak jarang, ia juga membantu tetangganya yang membutuhkan bantuan, seperti ibu-ibu yang ingin membeli barang-barang dengan cara kredit atau anak-anak yang membeli jajanan untuk bekal sekolah. Keuletan dan keramahan Siti membuatnya semakin dikenal di desa. Usahanya berkembang sedikit demi sedikit, dan setiap hari toko itu semakin ramai dikunjungi. Banyak orang yang datang bukan hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk sekadar berbicara dengan Siti. Mereka terinspirasi oleh keteguhan hatinya dan semangat juangnya. Siti, aku kagum dengan semangatmu. Meski segala yang terjadi, kamu tetap kuat dan tidak menyerah, kata salah satu tetangganya, seorang ibu yang sering datang untuk membeli barang kebutuhan dapur. Siti tersenyum lembut. Saya hanya ingin hidup lebih baik, Bu. Kalau saya bisa melalui masa sulit itu, saya yakin banyak orang di luar sana juga bisa bangkit. Kata-kata Siti bukan hanya sekedar motivasi, tetapi juga sebuah pelajaran hidup yang sangat berharga. Keuletannya memberi harapan kepada banyak orang yang merasa terjebak dalam situasi sulit. Siti mengajarkan mereka bahwa meskipun hidup bisa sangat keras, selalu ada jalan untuk memulai kembali, bahkan dari titik terendah sekalipun. Meskipun usaha kecilnya belum besar, keuntungan yang ia dapatkan sudah cukup untuk membuatnya hidup lebih layak. Ia mulai membayar cicilan untuk rumah yang ia beli dengan hasil kerja kerasnya, dan sedikit demi sedikit, ia bisa menabung untuk masa depan. Siti tidak hanya ingin menghidupi dirinya sendiri, tetapi juga bermimpi untuk membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, setelah berbulan-bulan menjalani rutinitas yang padat, Siti mendapat kesempatan untuk berbicara di depan warga desa. Pada acara pertemuan warga yang diadakan oleh pemerintah desa, Siti diminta untuk berbagi kisah hidupnya, sebuah kisah tentang perjuangan dan kebangkitan. Warga desa yang datang merasa terharu mendengar ceritanya. Mereka tidak hanya melihat Siti sebagai seorang wanita yang tangguh, tetapi juga sebagai simbol keberanian dan harapan bagi siapa saja yang berjuang dalam hidup.
Saya pernah merasa sangat terpuruk, kata Siti dengan suara yang penuh keyakinan. Tapi saya tahu, jika kita tidak menyerah dan terus bekerja keras, hidup pasti akan memberikan jalan. Semua yang saya miliki sekarang adalah hasil dari kerja keras dan doa. Jangan pernah takut untuk memulai lagi, meski kita harus memulai dari nol. Siti berbicara dengan penuh ketulusan, dan banyak warga yang terinspirasi oleh kata-katanya. Mereka melihat bagaimana seorang wanita yang telah melalui begitu banyak penderitaan bisa bangkit dan mengubah hidupnya. Siti bukan hanya menjadi pahlawan bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi banyak orang di desanya. Masyarakat desa mulai menghargai lebih banyak peran perempuan dalam kehidupan mereka, dan Siti menjadi simbol perubahan. Banyak ibu-ibu muda yang mulai membuka usaha kecil-kecilan, dan remaja-remaja perempuan yang sebelumnya merasa putus asa mulai melirik peluang untuk bekerja keras, berjuang, dan meraih impian mereka. Meskipun tak pernah ingin menjadi sorotan, Siti tahu bahwa dengan keteguhan hatinya, ia telah memberikan inspirasi yang luar biasa bagi banyak orang. Bagi Siti, kebahagiaan sejati bukan terletak pada harta benda atau keberhasilan materi semata, tetapi pada kemampuan untuk memberi dampak positif pada orang lain. Siti menyadari bahwa hidupnya kini lebih penuh makna. Ia bukan hanya seorang wanita yang berhasil keluar dari keterpurukan, tetapi juga seorang ibu yang membangun kehidupan yang lebih baik untuk anak-anaknya. Dengan usaha yang terus berkembang, Siti semakin dikenal tidak hanya sebagai pebisnis kecil, tetapi juga sebagai sosok yang menginspirasi di komunitasnya. Setiap senyuman pelanggan, setiap ucapan terima kasih, dan setiap kisah sukses yang dia dengar dari mereka yang telah terinspirasi oleh perjuangannya, memberikan kebahagiaan tersendiri bagi Siti. Siti kini memiliki kehidupan yang penuh arti. Dia tidak lagi melihat masa lalu dengan rasa penyesalan, tetapi dengan kebanggaan atas keberaniannya untuk bangkit dan memulai hidup baru. Setiap langkah yang diambilnya menjadi sebuah langkah menuju kebebasan, menuju sebuah kehidupan yang ia ciptakan sendiri. Hidup memang tidak selalu mudah, tetapi Siti sudah membuktikan bahwa dengan tekad dan keteguhan hati, semuanya bisa menjadi mungkin.